harapanku, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk belajar bagian firman Tuhan bersama, merenungkan firman Tuhan bersama untuk ibadah Shine Fellowship. Dan kali ini kita akan kembali melihat dari Injil Yohanes, menyambung pembahasan di dalam Injil Yohanes. Mulai dari pasal yang ke-12, kita akan lihat dari ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-50. Bagian terakhir dari pasal yang ke-12 ini. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Allah berikan, bahwa kami kembali boleh merenungkan firman Tuhan, dan Allah izinkan untuk kami boleh belajar akan kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa Engkau menolong kami, persiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman-Mu, dan biarlah kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas untuk menolong kami mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami pelajari saat ini. Urapi setiap kami yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Yohanes pasal yang ke-12, saat kita akan lihat dari ayat yang ke-42 ini, menyambung apa yang sudah terjadi pada bagian-bagian yang sebelumnya. Kita tahu bahwa bagian sebelumnya kita sudah melihat di mana Yesus diurapi di Betania oleh Maria. Kemudian kita melihat bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dengan sesuatu yang dikenal sebagai, atau peristiwa yang dikenal sebagai triumphal entry, ketika Yesus masuk menunggangi seekor keledai dan masuk ke Yerusalem, dieluk-elukan di sana. Lalu Yesus bicara mengenai dia akan mati, disalibkan di Yerusalem. Kemudian ada beberapa hal dan pertentangan dari orang Yahudi. Yesus menjelaskan apa yang menjadi persoalan di sana, dari kekerasan hati mereka. Dan di sini kita akan lihat kelanjutan dari semua itu, bahwa dari penolakan orang Yahudi yang kita sudah baca dan pelajari sebelumnya, ada beberapa orang yang percaya, tetapi mereka nampaknya enggan untuk menunjukkan iman mereka, untuk menunjukkan kesaksian mereka sebagai orang percaya. Kita lihat di ayat yang ke-42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Kembali saudara, bahwa bagian ini menyambung apa yang sudah Yohanes catat dari ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-41 mengenai penolakan orang Israel. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan menegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Nah, di sini yang Yohanes maksud dengan ketika Yesaya telah melihat kemuliaannya dan berkata-kata tentang dia, berbicara tentang apa yang Yesaya lihat tentang Yesus Kristus. Nah, di sini saudara, ketika kita menyaksikan atau melihat bagian dari ayat yang ke-37 dan sampai kepada ayat yang ke-42 di sini, bahwa ada kata kunci di sana, yaitu percaya. Percaya atau iman menjadi kata kunci yang akan kita bahas lebih jauh di dalam bagian ini. Nah, ini menunjukkan bahwa para pemimpin Yahudi, kembali kepada ayat 42, bahwa ada yang percaya tetapi mereka tidak mengakuinya berterus terang karena mereka takut dikucilkan. Para orang Yahudi ini, saudara, pemimpin Yahudi ini bukannya tidak mengerti atau tidak dapat melihat dengan benar, tetapi penilaian mereka dan sikap mereka dibayangi oleh ketakutan. Jelas di sini dikatakan bahwa mereka tidak berani berterus terang dan mengambil posisi sebab mereka takut terhadap orang-orang Farisi dan takut untuk dikucilkan. Kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan dikucilkan di sini, saudara. Bahwa di sini dikucilkan artinya takut ditolak atau tidak diizinkan bergabung untuk beribadah di dalam rumah ibadah mereka. Saya mengutip dari versi King James, New King James, Alkitab versi New King James. New King James menulis demikian, they did not confess him lest they should be put out of the synagogue. Mereka tidak mengakui dia supaya jangan sampai mereka diusir dari sinagoga atau rumah ibadah mereka. Nah, kita sudah melihat bahwa apa yang terjadi di pasal 9 saat Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan kemudian orang itu diinterogasi oleh orang-orang Farisi. Kejadiannya mirip, bahwa ketika orang-orang Farisi menginterogasi mereka, orang tua dari orang buta yang disembuhkan ini ketakutan. Kenapa? Karena mereka takut dikucilkan. Yohanes 9 ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu
telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ini hal yang menyedihkan bahwa kebenaran ditekan oleh orang yang dianggap lebih berkuasa pada saat itu. Dan di sini ketakutan terhadap pandangan umum membuat mereka mengkompromikan kesaksian mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan yang besar juga untuk kita, bahwa jangan sampai pandangan umum, pandangan publik, apa kata orang membuat kita tidak melakukan tanggung jawab kita, atau tidak membuat kita hidup di dalam kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Yohanes menunjukkan dengan jelas alasan mengapa mereka tidak berani berterus terang mengenai iman mereka di sini, yaitu di ayat yang ke-43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, bahwa ada harga yang dibayar untuk sebuah ketaatan dan pengakuan kita sebagai orang percaya. Ada harga yang akan kita bayar di sana. Nah, di sini juga bahwa mungkin ada orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen tetapi bersikap seperti para pemimpin Yahudi ini, di mana mereka takut untuk menunjukkan diri mereka sebagai pengikut Kristus dengan berbagai alasan. Mungkin ada yang takut karena seperti tadi saya katakan, takut terhadap penilaian orang lain terhadap diri mereka, bahwa kalau mereka begitu sungguh-sungguh di dalam iman mereka nanti dicap sebagai orang yang terlalu rohani atau dan lain sebagainya. Ini hal yang sebenarnya menurut saya cukup berbahaya, karena justru kita dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan dan bersemangat di dalam Tuhan, bukan sebaliknya. Dan harusnya di dalam komunitas yang dimana semua orang atau banyak orang mengaku sebagai orang percaya, kita justru harus saling mendukung sebenarnya satu sama lain untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah, saling mendorong satu sama lain untuk kita bisa sama-sama berjalan di dalam ketaatan. Dan juga dalam pengakuan kita sebagai orang percaya, kesaksian kita sebagai orang percaya. Yang berikut, ada juga alasan mungkin karena mereka memang tidak benar-benar percaya kepada apa yang Alkitab katakan, atau mungkin tidak memandang bahwa apa yang Alkitab katakan itu penting, sungguh dan benar. Kembali, pertanyaan datang kepada kita baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan, bahwa bagaimana kita memandang firman Tuhan. Kita harus melihat bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu sungguh benar dan penting bagi kita orang percaya. Di sana kita belajar mengenal Allah, karakter dan kehendaknya. Lalu menarik bahwa dari semua alasan yang dibuat itu, menurut saya kita kembali kepada ayat yang ke-43, bahwa mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bahwa terkadang kita lebih khawatir akan bagaimana penilaian atau penerimaan orang lain ketimbang apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Yesus sendiri katakan jika seseorang hendak menjadi pengikutnya atau menjadi muridnya? Matius pasal 16 ayat ke-24 menyatakan dengan jelas, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita harusnya tidak boleh mempengaruhi ketaatan kita, semangat kita, kesungguhan hati kita, iman dan komitmen kita untuk mengikuti Tuhan. Saya kutip dari David Guzik. Dia mengatakan demikian, sikap bahwa lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah ini adalah sikap yang mematikan dan menjadi penghalang bagi mereka yang mau benar-benar berkomitmen kepada Allah. Kita perlu melihat kembali bahwa apa yang menjadi hal yang menghalangi kita atau menjadi hal yang membebani kita saat kita mau untuk melangkah di dalam ketaatan. Jika itu karena mungkin kita takut apa kata orang, saudara, kita perlu belajar dari bagian firman Tuhan ini untuk mau melangkah di dalam ketaatan meskipun apa yang kita buat itu tidak populer. Lalu saudara, untuk melihat hal ini lebih jauh, saya teringat akan satu ilustrasi atau cerita yang terjadi di India pada zaman dahulu. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu ada terjadi perang antara dua kerajaan. Dan satu kerajaan mengalahkan kerajaan yang lain. Lalu raja yang menang ini, dia lalu menawan orang-orang dari kerajaan yang kalah, termasuk pangeran atau anak dari raja yang kalah itu. Nah, saat dia akan kembali ke kerajaannya, raja yang menang ini akan kembali ke kerajaannya, mereka mempersiapkan penyambutan yang meriah, ada barisan gajah, pasukan, dan banyak orang yang berjajar di pinggir jalan untuk menyaksikan parade itu. Lalu raja yang menang ini menyuruh iring-iringan orang yang dia tawan itu berjalan masuk ke kota, dan di antara dari orang-orang itu ada anak raja yang dia tawan ini, ya, pangeran yang dia tawan dari raja yang dia kalahkan itu. Dan anak raja ini dia suruh untuk berjalan tanpa alas kaki dan penutup kepala, sehingga semua orang bisa melihat siapa dia. Nah, pangeran ini lalu protes dan berkata, bagaimana nanti wajah orang-orang yang melihat dia, mereka pasti akan mengejeknya. Dia malu, dia takut. Raja yang menawan dia ini lalu berkata, engkau akan berjalan sambil memegang sebuah mangkuk berisi susu. Jika susu itu tumpah meskipun hanya setetes, engkau akan dihukum mati. Ini perintah yang keras. Kemudian mereka memberikan kepadanya susu di dalam sebuah mangkuk,
dan menyuruh dia berjalan. Nah, di samping dia ada dua pengawal raja yang mengikuti untuk memastikan bahwa dia tidak menumpahkan itu. Jadi pangeran ini berjalan dengan begitu hati-hati dan dia fokus bagaimana supaya dia tidak membuat susu ini tumpah karena ini menyangkut nyawanya. Dia kemudian berjalan sampai akhirnya sampai kepada tujuan di hadapan raja yang telah menaklukkan dia itu. Dan susu itu tidak tumpah sedikit pun, saudara. Kenapa? Fokusnya hanya bagaimana agar susu itu tidak tumpah. Dia menjaga agar susu itu tidak tumpah. Kemudian setelah tiba di akhir parade, si raja bertanya kepada pangeran ini, bagaimana wajah dari orang-orang yang ada di sepanjang jalan itu? Pangeran ini lalu menjawab, Raja, saya tidak melihat wajah orang-orang itu. Yang saya perhatikan hanyalah mangkok ini agar susunya tidak tumpah. Nah, di sini saudara, bahwa ketika kita fokus kepada hal yang terutama, hal yang paling penting dalam kehidupan kita, itu hubungan kita dengan Allah, perjalanan kita dengan Allah, maka komen-komen negatif atau hal-hal negatif yang melemahkan iman kita harusnya tidak mempengaruhi kita. Itu harusnya tidak membuat kita lemah dan patah semangat di dalam Tuhan. Saya kutip dari Henry Ironside. Dia mengatakan bahwa jika saudara benar-benar percaya kepada Kristus di dalam hatimu, maka jangan ragu untuk mengakuinya dengan terbuka kepada semua orang. Sekali lagi, jika saudara benar-benar percaya kepada Kristus dalam hatimu, maka jangan ragu untuk mengakuinya dengan terbuka kepada semua orang. Kesaksian kita sebagai orang percaya penting. Nah, sebagai catatan kecil dari ayat 42 hingga ayat yang ke-43 ini, bahwa ada orang-orang atau pemimpin-pemimpin Yahudi yang percaya tapi ragu-ragu. Dari mana Yohanes mengetahui hal ini? Saya menduga bahwa kemungkinan besar dari Nikodemus dan Yusuf Arimatea, yang adalah pemimpin Yahudi juga pada saat itu, tetapi kemudian mereka menjadi pengikut Kristus. Nah, bagaimana tanggapan Yesus terhadap sikap orang-orang Farisi atau sikap orang-orang yang tidak percaya kepada dia ini? Nah, menanggapi penolakan orang Farisi dan sikap para pemimpin Yahudi ini, Yesus dengan, saya bisa katakan dengan brilian, menunjukkan 3 langkah. Menunjukkan di dalam 3 langkah. Yang pertama, ayat 44 hingga ayat 45, Yesus menunjukkan dasar dari pelayanannya. Kita lihat ayat yang ke-44 terlebih dahulu. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa dia diutus oleh Bapa. Sehingga jika seseorang mengatakan bahwa dia hanya mau percaya kepada Allah saja tetapi tidak percaya kepada Yesus, maka itu tidak masuk akal. Mengapa? Sebab apa yang Yesus katakan adalah firman Allah. Dan jika kita melihat kembali, bahkan pada awal kitab Yohanes ini, Injil Yohanes ini, maka kita sudah melihat begitu banyak pembuktian dan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yang kedua, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang ketiga, bahkan Yesus sendiri menjelaskan kembali hal ini lebih jauh dalam Yohanes 5 ayat 31 hingga 47, bahwa ada 4 kesaksian yang meneguhkan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu. Yang pertama Yohanes Pembaptis, yang kedua mujizat dan pelayanan yang Yesus lakukan, yang ketiga Allah Bapa sendiri, terutama saat baptisan di mana langit terbelah dan suara Allah dari langit mengatakan tentang Yesus. Yang keempat, firman Allah, yaitu perjanjian lama di mana nubuatan mengenai Mesias itu Yesus genapi. Nah, ini hal yang luar biasa. Bahwa dari semua pembuktian ini harusnya membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga saya menemukan bahwa seringkali penolakan orang terhadap Kristus bukan karena apa yang dia tidak tahu, atau karena pembuktian itu tidak begitu meyakinkan, tetapi karena kekerasan hati yang tidak mau untuk percaya. Di ayat yang ke-45 dikatakan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Di sini kemudian Tuhan Yesus meneguhkan keilahiannya. Saya ingin kita membandingkan beberapa hal dari catatan Injil Yohanes ini. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan demikian. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara perhatikan bahwa ini menolong kita untuk mengerti bahwa Yesus dan Bapa dan bersama dengan Roh Kudus itu satu dalam hakikat, yaitu Allah. Meskipun ketiganya adalah pribadi yang berbeda. Sehingga peneguhan tentang doktrin Tritunggal sangat begitu kuat ditunjukkan di dalam Alkitab. Meskipun kata Tritunggal itu sendiri tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi pengertian tentang Tritunggal dan Alkitab menyatakan bahwa Tritunggal itu ada di sana, Bapa, Anak, dan Roh. Lalu kembali kita lihat di sini, saudara, bahwa terkadang ada yang bertanya begini, mengapa Allah tidak menunjukkan dirinya secara lebih langsung atau lebih jelas sehingga bisa dilihat? Allah sudah melakukan itu 2000 tahun yang lalu. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bahwa Allah datang dan menyatakan diri kepada kita. Kita akan lihat hal ini lebih jauh pada bagian-bagian yang berikut. Yang kedua, jadi yang pertama tadi bahwa ketika Yesus menjawab hal ini atau menjelaskan hal ini, yang pertama tadi Yesus menunjukkan dasar pelayanannya. Yang kedua, Yesus dengan jelas menunjukkan apa yang menjadi misinya. Apa yang menjadi misinya. Ayat 46 hingga ayat ke-48. Kita lihat terlebih dahulu ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ini penting saudara, bahwa Yesus mengatakan dialah terang itu. Dan menarik, bahwa Yesus sudah menunjukkan ini sebelumnya di pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus sudah menjelaskan hal itu. Nah, untuk memahami hal ini lebih jauh, kita perlu ingat kepada siapa Tuhan Yesus sedang berbicara ini, atau sedang mengatakan hal ini, yaitu kepada orang-orang Yahudi. Sehingga akan sangat menolong jika kita mencoba memahami makna tentang terang ini di dalam kehidupan dan cara pandang orang Yahudi. Saya mengutip beberapa hal. Yang pertama dari Jerusalem Post. Salah satu artikel dalam Jerusalem Post menulis demikian. Pada prinsipnya, terang bukan milik dunia ini. Sebaliknya, itu adalah pancaran dari esensi yang berbeda dari sisi lain realitas. Terang berfungsi sebagai simbol kebaikan dan keindahan dari semua yang positif. Jadi terang merupakan satu hal yang penting di dalam pemikiran, di dalam kerohanian orang Yahudi. Juga saya kutip dari salah satu tulisan di dalam Jewish Theological Seminary, seminari teologi Yahudi, di dalam website mereka menulis demikian. Terang adalah salah satu simbol abadi bagi Tuhan dalam teks kitab suci kami. Terang adalah salah satu simbol abadi bagi Tuhan dalam teks kitab suci kami. Sehingga di sini kita bisa mengerti bahwa Yesus dengan langsung mengatakan kepada para orang Yahudi ini bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah terang yang datang ke dunia itu, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini. Sebuah hal yang besar terjadi di sini, saudara. Bahwa Allah kita bukan saja pencipta alam semesta ini, tetapi Dia juga yang menopang, menebus, dan bahkan terlibat langsung dalam kehidupan dan sejarah umat manusia. Bahwa Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu ini masuk mengintervensi sejarah manusia dengan membuat sebuah kontak langsung dengan ciptaannya. Dan ini hal yang luar biasa, bahwa di dalam Yesus Kristus kita bisa memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah dan menjadi anak-anaknya. Allah dekat kepada kita. Nah, perhatikan kembali penegasan Tuhan Yesus di sini. Dia mengatakan bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Terang berbicara mengenai kemuliaan, sukacita, kebenaran. Sedangkan kegelapan berbicara mengenai dosa, kebingungan, kejahatan, dan bahkan neraka digambarkan sebagai kegelapan yang paling gelap. Matius 8 ayat 12, Matius 22 ayat 13, dan Matius 25 ayat yang ke-30. Terang ini juga membuat apa yang tersembunyi itu menjadi kelihatan atau dinyatakan. Saat kita datang kepada terang itu, maka kita bisa melihat dosa dan hal yang gelap dari hati kita. Sebab terang itu mengekspos semua itu. Mengekspos hal-hal yang gelap dari hati dan pikiran kita. Tetapi justru ini adalah hal yang baik. Bahwa dengan demikian harusnya kita datang kepada kesadaran bahwa kita membutuhkan Kristus, yaitu terang dunia itu. Dan di sini saudara, kita lihat bahwa dengan menyadari semua itu, kita mau melangkah masuk kepada pertobatan. Banyak orang yang mungkin takut untuk datang kepada Allah atau datang mengenal Dia lebih dalam lewat firman-Nya, karena takut menjadi tidak nyaman dengan penyataan firman Tuhan yang menyatakan akan dosa dan pelanggaran yang mungkin dilakukan. Tetapi mereka lupa dan tidak menyadari mungkin bahwa justru itulah yang paling kita butuhkan. Berbicara mengenai Kristus sebagai terang, dan karena dalam kekristenan Kristuslah pusat dari iman kita, maka menarik untuk kita melihat apa yang C.S. Lewis katakan di dalam esai yang dia tulis, Is Theology Poetry. Pada bagian akhir dari esai itu, C.S. Lewis menulis demikian. Saya percaya kepada kekristenan seperti sebagaimana saya percaya bahwa matahari telah terbit. Bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena olehnya saya bisa melihat segala sesuatu yang lain. Yang dia maksudkan bahwa dia bukan saja bisa melihat matahari, tetapi bahwa lewat cahaya matahari itulah dia bisa melihat hal-hal yang lain. Maksudnya bahwa lewat cara pandang dalam iman Kristen kita bisa memahami keadaan dunia ini dan melihat apa yang menjadi makna dan tujuan hidup kita. Pandangan iman Kristen juga menjelaskan kepada kita kondisi manusia dengan cara yang lebih baik, yaitu bahwa manusia mencerminkan kemuliaan penciptanya. Ada istilah yang sering dipakai di dalam dunia teologi, yaitu imago Dei. Bahkan kita memiliki kualitas-kualitas yang berbeda dari binatang. Dan pada sisi yang lain,
Di dalam iman Kristen kita bisa melihat dan mengerti bahwa Alkitab menjawab pertanyaan mengenai penderitaan dan kejahatan yang manusia lakukan, yaitu bahwa sebagai akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Dengan datang ke dalam dunia sebagai terang itu, maka Kristus menyelesaikan persoalan dosa. Dengan datang sebagai terang, Yesus menyelesaikan persoalan dosa itu. Lalu di ayat yang ke-47 dikatakan, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan misinya, yaitu karya penebusan. Dikatakan bahwa sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini berbicara mengenai kedatangannya pada saat itu, sebab nanti Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang agung. Tetapi pada 2000 tahun yang lalu dia datang sebagai Mesias di dalam misi untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Lalu di ayat yang ke-48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, karena Yesus datang untuk memanggil orang yang berdosa kepada pertobatan, maka mereka yang menolak dia tidak memiliki alasan untuk membenarkan diri dari penolakan mereka itu. Bahwa nanti saat Yesus datang kembali sebagai hakim, mereka tidak bisa berkelit. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika ada yang menolak Kristus dan dengan kekerasan hatinya itu membuat dia masuk ke dalam hukuman yang kekal, maka sebenarnya orang tersebut tidak bisa menyalahkan Allah atau menuduh Allah bersikap tidak adil. Mengapa? Sebab Allah sendiri sudah menyediakan jalan keselamatan itu, tetapi mereka yang menolaknya. Bagian yang terakhir dari ayat yang ke-49 hingga ayat yang ke-50. Di sini Tuhan Yesus meneguhkan otoritas dari pekerjaan pelayanannya. Ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus menegaskan bahwa pengajaran dan pelayanannya adalah di dalam otoritas ilahi. Lalu di ayat yang ke-50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Di sini, Yesus menunjukkan teladan mengenai ketaatan yang sungguh kepada kehendak Allah. Ini juga sebenarnya menjadi kembali pelajaran bagi kita, terutama bagi setiap kita yang terlibat di dalam pemberitaan firman. Bahwa kita perlu belajar untuk jujur dan setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Lalu di sini saudara, sebagai kesimpulan dari pasal 12 ini, kita bisa belajar dan melihat dari kehidupan Kristus, pelayanannya, mujizat yang dia lakukan, ajaran yang dia sampaikan, dan hatinya untuk orang berdosa, agar mereka datang kepada pertobatan dan menerima keselamatan yang Allah sediakan itu. Dari semua yang kita lihat mengenai Kristus ini, ada pertanyaan besar yang datang kepada kita, pribadi lepas pribadi, yaitu maukah kita datang kepada terang itu dan hidup di dalamnya. Ini adalah pertanyaan besar bagi setiap kita yang ada, dan juga dorongan bagi kita yang sudah diselamatkan, bahwa kita mau untuk membagikan itu kepada orang lain. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Tuhan tolong untuk kami boleh bertumbuh di dalamnya. Bantu kami Tuhan, bahwa dalam setiap langkah kehidupan kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Tolong kami Tuhan juga untuk menjadi orang-orang yang berani untuk menunjukkan diri sebagai anak-anak Tuhan, berdiri di atas dasar kebenaran dan berani menyaksikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau mampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan dan juga Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Bapa, pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau berdoa, Tuhan menolong di dalam keadaan yang sedang terjadi ini, pandemi yang masih terjadi. Tuhan bantu setiap anak-anak Tuhan yang ada, Engkau berikan kekuatan dan hikmat. Yang terkonfirmasi positif, Tuhan Yesus menolong, memberikan kekuatan dan menyembuhkan. Dan juga Bapa, kami berdoa bahwa setiap kami yang ada, Tuhan lindungi dari virus ini kami dan keluarga kami, Tuhan pagari dengan kuat kuasa Roh-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau mampukan pemerintah dan para medis di dalam menangani pandemi ini. Tuhan memberkati mereka, juga berikan hikmat Tuhan Yesus agar segala sesuatu boleh diatur dengan baik, keadaan boleh terkendali dengan baik, dan juga Tuhan Engkau boleh menolong setiap kami yang ada, bahwa di dalam masa-masa sulit ini Tuhan, kami selalu bergantung kepadamu, kami tidak hilang harap, tetapi juga Tuhan kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami di dalam pengharapan kepada Tuhan, dan bantu kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain di dalam masa-masa ini. Kami berdoa Tuhan menolong menyertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.